berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan karena kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peduli dengan apapun yang jadi pergumulan hidup kita. Setelah melewati berbagai aktivitas dan kesibukan kita hari ini, mungkin saatnya bagi kita menikmati istirahat, walaupun ada pergumulan, walaupun ada beban berat. Tetapi percaya ketika kita datang di hadirat-Nya, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percaya kelegaan dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ada sukacita, ada kelegaan, ada kelepasan, dan ada pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Engkau Tuhan yang layak kami puji, layak kami sembah, layak kami muliakan. Biarlah malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kelegaan itu, menikmati damai sejahtera hadirat-Mu yang kudus, sungguh-sungguh memberi kami sebuah sukacita yang sempurna. Bapa di surga, kami rindu bisa memberikan korban syukur terbaik kepadamu. Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan keagungan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, Yesus Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau mulia, terima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik. Kau Allah yang peduli, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kemuliaan bagimu, kami menyembahmu Yesus, mengasihimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesusku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupmu. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Bahkan pada saat kita merasa semuanya sudah terlambat, sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja dengan waktu yang tepat, yang cocok untuk hidup kita. Berbicara tentang pertolongan Tuhan seperti ini, seringkali kita mengalami situasi yang sepertinya kita mengalami keadaan di mana pintu itu tertutup bagi kita. Kita berusaha untuk melakukan semuanya, kita sudah berdoa, kita sudah minta dukungan doa, kita sudah konsultasi kepada hamba Tuhan. Sepertinya semua yang kita lakukan itu pintunya tertutup. Membuat kita jadi kebingungan sebagai orang Kristen, ada banyak kegalauan di hati, salah-salah kita akhirnya bisa kecewa dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kita bisa mensikapi dengan benar ketika pintu itu tertutup dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita lihat firman Tuhan lebih lanjut, mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu. Ya Pak, saya sih. Ada seorang wanita, anak Tuhan, jadi dulu kehidupannya sangat terberkati Pak. Jadi dia punya satu planning untuk buat tempat ibadah yang besar, pokoknya semua yang berhubungan dengan aktivitas gereja gitu. Dia mimpinya tuh besar sekali, bangun tempat kayak
bantuan untuk anak-anak yang ini, tapi dari orang-orang Kristen gitu Pak ya, yang mungkin dia nggak berkekurangan, yang nggak bisa sekolah, pokoknya banyak lah gitu dalam satu tempat. Dan dia mulai dia jalani proses demi proses, bahkan dia sempat dijanjikan untuk dapat bantuan dari luar negeri Pak. Jadi semua udah dia atur luar biasa, dan itu memakan waktu dia, tenaga dia, dana dia juga, sampai dia tuh jualin dia punya aset Pak. Dan dia berharap itu nanti toh akan tergantikan setelah proyek ini berjalan. Totonya ternyata yang investor yang dari luar negeri itu ternyata PHP aja Pak, nggak jadi. Dan semua harta dia sudah nggak ada. Jadi boleh dibilang dia bangkrut, hutang banyak, dikejar-kejar oleh debt collector sampai dia pindah, dan dia menjauh dari orang-orang, bahkan nggak mau ketemu orang-orang Pak. Yang kalau bisa gue ke luar negeri atau kemana tapi nggak ada duit nih gitu. Nah itu gimana ya Pak, ngeri banget. Dia merasa malu Iya, dengan orang lain, termasuk Pak. kecewa dengan Tuhan nggak? Ya pasti, sampai Pasti, dia bilang, ya. gue belain tuh, gue mau bangun untuk memperbesar namamu gitu. Kok? Nah, iya. Nah, ya kan, Pak. Walaupun setelah itu kembali lagi kepada Tuhan ya. Ya. Ketika situasi pintu tertutup itu memang reaksi orang kan beda-beda. Ada yang kecewa, ada yang marah, atau ada yang justru memberi kesempatan waktu khusus untuk melakukan evaluasi diri. Itu lakukan refleksi di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang yang perlu diperbaiki. Macam-macam orang bereaksi ya. Sebenarnya kita mesti memahami juga kan gini. Karena ada pernyataan, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Makanya ketika pintu tertutup pun sebenarnya orang juga perlu juga evaluasi. Pintu tertutup, siapa yang melakukan ini? Kalau Tuhan yang menutup pintu, sebagaimana Tuhan membuka pintu tidak ada yang bisa membukanya, Tuhan yang menutup tidak ada satupun yang bisa membukanya. Memahami kebenaran untuk melihat kenapa pintu tertutup, lalu siapa yang menutup ini, itu sangat penting sekali supaya kita punya sikap yang tepat, tidak bereaksi dengan cara negatif, tetapi bisa meresponi dengan cara yang tepat, yang positif. Ketika pintu tertutup, kalau kita bisa paham dengan baik, kan akhirnya kita jadi punya hikmat lebih luas, kita jadi punya sikap yang lebih tepat menghadapi berbagai permasalahan, atau mungkin kita juga akhirnya bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita. Mungkin ada banyak hal yang kita perlu perbaiki, kita perlu koreksi, kita perlu tahan ini tidak terlalu cepat dulu. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari ketika pintunya tertutup. Punya sikap seperti itu sangat penting sekali. Nah, lalu sebagai orang Kristen Pak, bagaimana sikap kita menghadapi pintu tertutup itu? Ada kisah yang menarik ini dari Paulus ya, dari Rasul Paulus. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12, saya bacakan aja ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi di sini berarti tugas Paulus berjalan lancar, diresponi jemaat dengan baik. Berarti apa yang direncanakan itu berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan semuanya, bahkan respon jemaat sangat baik. Tetapi di ayat selanjutnya, ternyata ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan pelayanan, ada pintu yang tertutup. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan
untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sangat menarik ya, kadang-kadang orang berpikir kalau melakukan pekerjaan Tuhan, itu selalu Tuhan setuju. Rasul Paulus dan timnya ternyata dilarang itu untuk menyeberang, untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di ayat 7 tadi kan, sesampainya di Misia mereka mencoba masuk Bitinia, Roh Kudus tidak mengizinkan. Jadi sepertinya pintu tertutup, nggak boleh ke situ. Mereka pasti heran lah, kenapa tidak boleh? Bukankah pemberitaan Injil itu harus setiap perjalanan yang dilalui di situ adalah kesempatan untuk beritakan Injil. Selama ini itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Semuanya lancar saja, kenapa yang di sini justru ditahan oleh Tuhan? Ternyata ketika Tuhan tutup sebuah pintu, ada sebuah tugas lain. Mereka tidak pernah pikirkan ada orang-orang Makedonia itu perlu mendapatkan prioritas untuk mendengar Injil. Yang lain setelah ini saja nggak masalah, tetapi yang ini prioritas nih. Dari cerita ini kita bisa tahu ya, ada sikap yang mestinya kita miliki ketika kita mengalami situasi di mana pintu itu tertutup. Seperti saya bilang tadi, kita perlu mengerti siapa yang nutup pintu ini. Makanya yang pertama, kita perlu belajar melatih kepekaan kita bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Semua aktivitas termasuk pekerjaan kita lah, itu semuanya kita mesti mengerti bagaimana, kemana Tuhan memimpin. Ada banyak kita merasa bahwa kalau pintu tertutup, oh ini berarti iblis yang menutupnya nih. Atau kalau enggak, ada orang yang jahat enggak suka aku kalau menjalani usaha ini, menjalani pekerjaan ini. Tapi kalau lihat di sini kita bisa mengerti, bahkan pekerjaan Tuhan pun ada waktu di mana Tuhan tahan ini. Sepertinya Tuhan tutup. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Begitu kan? Karena Tuhan punya agenda yang berbeda. Nah, kalau kita mengalami yang namanya pintu tertutup, kita hanya fokus nyalah-nyalahkan setan saja. Ya, setan itu sudah salah, disalah-salahkan tidak. Ya, hanya nyalah-nyalahkan setan atau nyalahkan orang lain. Ini pasti orang nggak suka sama saya. Ini pasti ada orang yang nggak suka kalau saya maju. Hanya nyalah-nyalahkan orang lain, nyalahkan setan. Itu membuat kita akhirnya hanya mengeluh dan akhirnya protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan ini? Betapa jahat orang-orang itu, kita malah jadi banyak dosa kita. Ya kan, kita jadi punya prasangka jahat terhadap orang lain, dan kita juga mengeluh di hadapan Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan. Penting bagi kita mengerti pimpinan Tuhan. Bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara semua ya, yang di mana saja yang bersama-sama dengan kami saat ini, kadang-kadang kan orang tua paksakan anaknya cepat menikah. Lalu orang tua paksakan anaknya harus di sekolah yang paling mahal, paling favorit. Demikian juga soal jabatan di pekerjaan kadang-kadang. Maksakan diri harus sampai posisi yang terbaik, yang dianggap paling baik. Jadi serba memaksakan. Yang didorong oleh ambisi pribadi, keinginan-keinginan untuk menjadi orang yang hebat. Seringkali kita lupa bahwa apapun yang ingin kita putuskan, apapun yang kita inginkan, kita mesti uji di hadapan Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kemana arah Tuhan memimpin? Makanya kalau dalam perjalanan kita, aktivitas kita, ternyata memang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki itu, Tuhan akan tutup. Kita berjuang seperti apa? Sepertinya nggak tembus-tembus itu. Pintu itu tetap tidak terbuka karena memang Tuhan tidak ingin kita melangkah lebih jauh dari itu. Perlu melatih kepekaan rohani kita. Apakah ini Tuhan yang tutup ya? Kalau Tuhan yang tutup berarti kan kita tidak perlu paksakan. Semakin memaksakan kita sendiri yang susah, kita sendiri yang menderita. Karena seperti yang tadi saya bilang, sebagaimana Tuhan buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Demikian juga kalau
Tuhan yang menutupnya, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Kalau dipaksakan, kita sendiri justru alami banyak kesusahan dalam hidup ini. Belajar memahami, kemudian tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Paulus dan timnya akhirnya kan taat menyeberang ke Makedonia, memberitakan Injil di sana. Kalau kita baca selanjutnya, kisahnya luar biasa sekali. Memang mereka orang-orang yang haus sekali untuk mendengar berita Injil. Hati mereka siap sekali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang karena memaksakan malah nggak efektif kan. Percaya bahwa kalau Tuhan tutup pintu, berarti Tuhan sedang arahkan kita ke jalan lain yang memang harus dapat perhatian dan dapat prioritas kita. Kita ini kadang-kadang kalau sudah suka, kan kita ke situ terus ya. Kita nggak peduli Tuhan inginkan kita ke situ atau enggak. Pokoknya kita cocok, seneng, dan kelihatannya enak sekali nih. Kelihatannya juga berhasil nih, banyak sekali yang kita bisa nikmati. Kita lupa bahwa mungkin Tuhan tidak ingin kita di situ terlalu lama. Akhirnya Tuhan stop. Nah, kalau sudah stop, kita protes sama Tuhan. Sepertinya Tuhan nggak peduli dengan kita. Padahal mungkin Tuhan sedang melindungi kita. Sebab kalau kita paksakan jalan terus, mungkin kita akan jatuh. Tuhan tutup dan percaya Tuhan arahkan ke depan. Mungkin kita harus ke kanan atau ke kiri. Latihan kepekaan rohani dan percaya Tuhan menuntun kita kemana. Kalau Tuhan buka pintunya, misalnya kita harus ke kanan, ikutin langkah ke kanan walaupun kita belum tahu ke kanan itu ada apa di depan. Kalau kita lurus seperti yang kita suka, di depan kita sudah punya banyak mimpi nih. Di sana saya bisa begini, saya bisa begini. Tetapi kalau Tuhan yang tuntun, harus berhenti di sebuah titik dan kita harus belok arah, belajar taat, belajar percaya. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu jalan di depan itu seperti apa. Tetapi kalau kita yakin Tuhan yang mengarahkan saya, Tuhan yang kemudian buka pintu bagi saya supaya ke sana, percaya Tuhan punya maksud yang sangat baik. Amin. Walaupun kita nggak tahu. Karena Roma 8 ayat 28 kan senang dengan ayat ini kita semua pasti ya. Bahwa Allah turut bekerja, ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu loh. Termasuk ketika pintu tertutup, termasuk ketika kita terpuruk, kita gagal. Sepertinya kita nggak bisa kemana-mana lagi. Allah turut bekerja bukan membuat kita gagal, tidak. Allah tetap bekerja bersama dengan kita. Allah tetap menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka hasilnya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan yang akan Tuhan kerjakan, walaupun untuk sesaat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tetap percaya, tetap yakin, tetap taat. Ikutin saja jalannya Tuhan. Jadi Tuhan bisa tutup sebuah pintu supaya kita mau pindah ke pintu yang lain. Tuhan akan buka pintu yang lain supaya kita masuknya di situ. Karena Tuhan tahu perjalanan hidup kita itu dari awal sampai akhir. Sementara kalau kita kan melihatnya hanya pendek-pendek saja ya. Pendek-pendek. Tuhan tahu ini. Kalau kamu terus, kamu cukup 1 kilo lah kalau terus. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah keenakan maunya kan ratusan kilo di situ terus. Padahal tujuannya 1 kilo ke kanan. Nah, kita nggak ke kanan-kanan. Kita akhirnya semakin jauh dari jalan Tuhan, dari rencana Tuhan. Ini proses pembelajaran hidup yang luar biasa. Saya ketemu banyak orang yang ketika dia mulai menyadari hal seperti ini, dia mulai mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus melangkah. Dan ketika dia dengan penuh kerelaan mempercayai Tuhan, dia tinggalkan ambisi, cita-citanya dan rancangan-rancangan yang sangat baik itu termasuk untuk Tuhan, itu akhirnya Tuhan bukakan pintu yang baru dan ternyata memang itu lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya apapun yang terjadi,
Bapa di surga itu selalu mengarahkan hidupmu pada rencananya di depan itu sesuatu yang baik, Amin. bahkan sangat baik. Amin. Jadi kalau saat ini sedang mengalami situasi yang berat, sulit, sepertinya semua pintu tertutup. Coba mencari kehendak Tuhan. Apakah pintu tertutup itu Tuhan yang menutup karena Tuhan sedang arahkan kita ke jalan yang lain? Kalau itu memang seperti itu, latih kepekaan rohanimu, bertanya kepada Tuhan, pintu mana yang Tuhan bukakan. Tetapi kalau pintu tertutup itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita lakukan hal-hal yang buruk, maka kita harus bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, pintu itu tetap tertutup bagi kita. Langkah pertobatan, langkah untuk membuka pintu yang tertutup. Kalau memang itu harus kita jalani terus. Tetapi kalau Tuhan yang menutup, nggak usah paksakan diri. Belajar berserah, belajar taat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bersuka cita. Anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau membawa kami hari demi hari pada perjalanan hidup yang baik. Perjalanan hidup yang bahkan terbaik di dalam Tuhan. Tetapi seringkali ketika kami diberhadapkan situasi sulit, tantangan, masalah, pintu sepertinya tertutup bagi kami. Apa yang kami lakukan tidak lagi bisa maju. Semua upaya untuk mengatasi masalah sepertinya tidak ada jalan lagi. Ampuni kami kalau kami akhirnya menjadi kecewa dan protes dengan-Mu, Bapak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, tidak semua upaya, tidak semua doa, ternyata Tuhan izinkan untuk kami lakukan lebih lanjut. Ada kalanya Tuhan tutup supaya kami mengerti jalan Tuhan lebih jauh lagi. Ajar kami untuk belajar, percaya, berserah dan taat pada pimpinan-Mu. Tetapi kalau pintu tertutup karena kesalahan kami sendiri, karena kami telah berdosa kepada-Mu, kami telah melakukan hal-hal yang buruk, Bapa di surga, ampuni kami. Biarlah kami menempuh jalan pertobatan kami. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam pertobatan, maka pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka karena Tuhan menyertai perjalanan kami lebih lanjut. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Bapa di surga, kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Mungkin semua upaya sudah dilakukan dan belum ada kemajuan, tetapi kami sangat percaya ketika Engkau menjamah mereka, ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Amin. Tuhan nyatakan tanda-tanda dan keajaiban-Mu terhadap orang-orang yang sakit, yang saat ini mendengar acara ini dan mereka percaya kepada-Mu. Nyatakan sesuatu yang menyatakan kuasa dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Biarlah melalui penyakit mereka nama Tuhan dimuliakan karena ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Amin. Tuhan selalu memberkati para orang tua yang dengan tulus hati, penuh cinta kasih, membesarkan anak-anak mereka di jalan Tuhan. Tuhan berkati semua upaya mereka, semua usaha mereka, supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang sedang berjuang untuk kembali menata dan membangun kembali pelayanannya setelah masa-masa sulit pandemi sekian lama. Dan sekarang sudah mulai bisa melakukan ibadah onsite lagi. Tuhan berkati semua upaya, semua hal yang dilakukan supaya gereja Tuhan kembali pulih. Mereka boleh kembali bersukacita, beribadah bersama-sama dengan cara yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan terus
menolong setiap upaya pemulihan dari pandemi COVID-19 maupun upaya pemulihan secara ekonomi. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Semua upaya yang mereka lakukan, biarlah itu seturut dengan jalan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun pergumulan situasi apapun yang kelihatannya jalan buntu, kelihatannya saudara tidak ada harapan lagi, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Kalau saudara mengalami pintu-pintu yang tertutup, cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tuhan akan tuntun dan Tuhan arahkan supaya saudara menemukan pintu yang terbuka yang dari Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, karena saudara sedang dalam pergumulan yang berat, saudara silahkan menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi pergumulan saudara supaya saudara mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menulis di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur pasal 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.